Ya, kini kita menuju Mabes Polri untuk mendengarkan konferensi pers terkait gelar perkara kasus tindak pidana pencucian uang. Baik, bisa kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helvi Assegaf SIK MH. Yang kami hormati Ketua PPATK yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Utama PPATK Republik Indonesia, Irjen Pol Albert TB Sianipar SIK MH. Yang kami hormati Direk Jampidum yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur D Jampidum, Dr. Sugeng Rianta SHMH. Yang kami hormati Wadir Tipit Eksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Jen Dwi Nugroho SH SIK MH. Yang kami hormati Kasubdit 2 Direktur Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Sugeng Sudarso SIK SH MH. Rekan-rekan media, saat ini kita akan merilis kesekian kali pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, di mana rilis tersebut terkait dalam pengungkapan perkara tindak pidana perbankan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan atau tindak pidana update 2 Bareskrim Polri. Nanti akan disampaikan secara detail oleh Direktur, yang mana kita ketahui bersama dari pelaku yang ada tadi itu merupakan bagian jaringan yang sudah ditangani oleh Polda Metro sebelumnya. Jadi ada beberapa pelaku yang oleh Polda Metro yang kita kembangkan atau Bareskrim kembangkan dalam kasus yang akan kita sampaikan saat ini. Dan penyampaian rilis dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bapak Brigjen yang kami Ropenmas di Humas Polri, Kombes Pol RD Caniago. Yang kami hormati Wadir Tipit Eksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Zen Dwi Nugroho. Yang kami hormati Kasubdit 2 di Tipit Eksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Sugeng Sudarso, para kanit, para penyidik, dan rekan-rekan media yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat berkumpul melaksanakan kegiatan press release pengungkapan perkara tindak pidana perbankan
akses ilegal untuk pemindahan dana ke rekening di rekening dorman secara in absentia atau tanpa kehadiran fisik nasabah senilai 204 miliar rupiah yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2025 dan diungkap rekan-rekan penyidik dari Subdit 2 Perbankan di Tipideksus Baris Krim Polri. Perlu kami sampaikan bahwa pengungkapan ini didasari oleh laporan polisi nomor LPB 311 bulan Juli 2025, tanggal 2 Juli 2025, serta surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 646 7 Romawi 2225 di Tipideksus tanggal 3 Juli 2025. Jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset melakukan pertemuan dengan Kepala Cabang Pembantu salah satu bank BNI yang ada di Jawa Barat untuk merencanakan pemindahan dana pada rekening dorman. Kesimpulan dari pertemuan tersebut, kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Jaringan sindikat pembobol bank selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller dan kepala cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. Di akhir bulan Juni 2005, jaringan sindikat pembobol bank selaku eksekutor dan kepala cabang bersepakat untuk melakukan eksekusi pemindahan dana rekening dorman pada hari Jumat pukul 18.00. Jadi sudah di akhir minggu atau mendekati hari libur setelah jam operasional. Hal ini dilakukan sebagai celah para pelaku untuk menghindari sistem deteksi bank. Kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking system milik teller dan kepala cabang kepada salah satu eksekutor yang merupakan ex-teller bank untuk kemudian melakukan akses ilegal terhadap aplikasi core banking system dengan melakukan pemindahan dana secara in absentia senilai 204 miliar rupiah ke 5 rekening penampungan yang dilakukan 42 kali transaksi dalam waktu 17 menit. Pihak bank menemukan adanya transaksi mencurigakan, kemudian melaporkan kepada Baris Krim Polri. Dan atas adanya laporan tersebut, penyidik 2 Subdit Perbankan di Tipideksus Baris Krim Polri langsung berkomunikasi dengan rekan kami yang ada di PPATK untuk melakukan penelusuran dan pemblokiran terhadap harta kekayaan hasil kejahatan maupun transaksi aliran dana tersebut. Kunci keberhasilan pengungkapan tindak pidana ini terjadi berkat respon cepat analisis mendalam, kecermatan dan kerja keras penyidik Subdit 2 Perbankan yang dibantu dan didukung penuh oleh rekan-rekan kami yang ada di PPATK. Dari hasil penyidikan yang dilakukan berhasil memulihkan dan menyelamatkan seluruh dana yang ditransaksikan secara ilegal dengan total 204 miliar rupiah, serta dari proses penyidikan tersebut penyidik telah menetapkan 9 orang tersangka yang terdiri kita kelompokkan. Yang pertama yaitu kelompok pelaku yang berasal dari karyawan bank, yaitu AP 50 tahun selaku kepala cabang pembantu yang perannya memberikan akses ke aplikasi core banking system kepada pelaku pembobol bank untuk melakukan transaksi pemindahan dana secara in absentia. Yang kedua yaitu GRH 43 tahun selaku Consumer Relation Manager
dengan peran sebagai penghubung antara kelompok jaringan sindikat pembobol dengan kepala cabang pembantu. Kemudian kelompok pelaku pembobol atau eksekutor, yang pertama yaitu C, 41 tahun, dengan peran selaku mastermind atau aktor utama dari kegiatan pemindahan dana tersebut dan mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset yang menjalankan tugas negara secara rahasia. Yang kedua yaitu DR, 44 tahun, perannya sebagai konsultan hukum yang melindungi kelompok pelaku pembobol bank, serta aktif di dalam perencanaan eksekusi pemindahan dana secara in absentia. Yang ketiga NAT, 36 tahun, dengan peran ex pegawai bank yang melakukan akses ilegal sistem dan melakukan pemindahbukuan secara in absentia ke sejumlah rekening penampungan. Yang keempat yaitu R, 51 tahun, dengan peran sebagai mediator yang bertugas mencari dan mengenalkan kepala cabang kepada pelaku pembobol bank dan menerima aliran dana hasil kejahatan. Yang kelima yaitu TT, 38 tahun, dengan peran sebagai fasilitator keuangan ilegal yang bertugas mengelola uang hasil kejahatan dan menerima aliran dana hasil kejahatan. Yang ketiga yaitu kelompok pelaku pencucian uang. Yang pertama yaitu DH, 39 tahun, dengan peran sebagai pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank untuk melakukan pembukaan blokir rekening dan memindahkan dana yang terblokir. Yang kedua yaitu ES, 60 tahun, dengan peran sebagai pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank yang menyiapkan rekening penampungan dan menerima uang hasil kejahatan. Dari 9 pelaku di atas, terdapat 2 orang tersangka berinisial C dan K serta DH sebagai sindikat jaringan pembobolan dana nasabah yang menargetkan rekening dorman, yang juga terlibat dalam kasus penculikan terhadap Kepala Cabang Bank BRI, Cabang Cempaka Putih, berinisial MIP, yang saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dengan modus operandi, para pelaku merupakan jaringan sindikat pembobol bank yang menargetkan pemindahan dana yang ada di dalam rekening dorman di luar jam operasional bank. Barang bukti yang sudah kita sita, yang pertama uang sejumlah 204 miliar rupiah, 22 unit handphone, 1 buah hard disk eksternal Seagate SRDOOF12TB, 2 buah DVR CCTV, 1 unit mini PC merek HP 260 G4 dengan nomor produk 9UP52AV. Yang terakhir yaitu 1 Asus ROG. Pasal yang dilanggar, tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 huruf A dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau KUHP. Ancaman hukum yaitu 15 tahun penjara dan denda 200 miliar. Yang kedua, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik pasal 46 ayat 1 junto pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE, ancaman hukuman yaitu 6 tahun penjara dan denda 600 juta. Yang ketiga, tindak pidana transfer dana pasal 82, pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana. Ancaman hukuman yaitu 20 tahun penjara dan denda 20 miliar. Yang keempat yaitu tindak pidana pencucian uang pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman yaitu penjara 20 tahun serta denda 10 miliar. Rencana tindak lanjut melakukan pengembangan kepada pelaku yang lain yang saat ini masih dalam proses penyidikan dan pencarian dalam jaringan sindikat pembobolan bank tersebut dengan menargetkan rekening dorman.
Tentunya saat ini kami dari Ditpedeksus Barreskrim Polri terus melakukan pengembangan kepada pelaku lain yang terlibat dalam jaringan sindikat pembobolan bank yang menargetkan rekening dorman guna pengungkapan secara jelas tindak pidana yang dilakukan. Mendasari kejadian yang ditangani oleh Polda Metro Jaya dan Ditpedeksus Barreskrim Polri, kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih hati-hati lagi dan senantiasa selalu memantau rekening secara rutin, memperbarui data diri secara berkala dan mengaktifkan notifikasi transaksi untuk mencegah nasabah menjadi rekening dorman yang menjadi sasaran jaringan sindikat pembobol bank. Demikian yang bisa kami sampaikan. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Kabak Penum.